Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam firman Tuhan malam hari ini dari surat Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Di dalam beberapa minggu kebaktian doa ini kita sudah membahas pasal keempat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Kita sama-sama belajar bukan mengenai walk in unity. Dan di bagian kedua, di ayat 17 hingga ayat yang ke-22, Paulus menasihatkan setiap kita untuk berjalan di dalam kekudusan. Kita akan sama-sama memikirkan bagian di pasal 4, ayat 17 sampai 24. Mari kita masuk di dalam doa, kita minta Allah Roh Kudus boleh memimpin kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang berkuasa dan yang boleh menguasai kehidupan kami secara keseluruhan. Kami bersyukur Tuhan, bukan hanya pada saat kebaktian doa saja kami merenungkan firman-Mu, tapi setiap hari Tuhan kami rindu untuk belajar jatuh cinta kepada firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang indah, firman-Mu yang dahsyat itu. Kami percaya Tuhan, Engkau punya sesuatu hal yang Engkau akan bukakan bagi setiap kami malam hari ini. Biarlah dengan hati yang rindu itulah kami menantikan Tuhan bersabda dan Tuhan berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan buka sama-sama surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, pada waktu kita memikirkan bagian ini, memikirkan tentang manusia lama dan manusia baru, mana yang menjadi fokus kita sih? Lebih sering kita berfokus mengenai being atau doing. Banyak dari kita tidak menyadari betapa kita di dalam kehidupan kita yang kita jalani setiap hari itu sangat kecanduan untuk berjuang, untuk bekerja keras, untuk berorientasi kepada yang namanya hasil. Kita berorientasi pada hal-hal yang kelihatan daripada hal-hal yang tidak kelihatan. Doing itu berbicara mengenai tingkah laku dan aktivitas luar. Sedangkan being itu mencakup konsep nilai dan cara pandang bagian yang berada di bawah permukaan. Jadi kalau ditanya berbicara tentang manusia lama, berbicara tentang transformasi rohani, berbicara tentang menjadi manusia baru, kita mau mulai dari mana nih? Mari kita mulai dari hal-hal yang di bawah permukaan, hal-hal yang tidak kelihatan, the inner life. Di bagian yang kita baca tadi sangat jelas, Paulus itu menyebutkan bagaimana dia mendeskripsikan pikiran, pengertian, hati untuk menggambarkan manusia lama. Manusia lama yang dikatakan di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Saudara sekalian, ketika
kondisi manusia lama itu digambarkan dengan pikirannya, dengan pengertiannya, dengan perasaannya. Itu dilanjutkan dengan bagaimana manusia lama itu menyerah kepada hawa nafsu. Dan pada akhirnya itulah yang melahirkan doing, yang melahirkan tindakan kecemaran. Jadi doing tidak bisa dilepaskan dari being seseorang. Sehingga kita dapat menyimpulkan sebenarnya ada 3 area yang menjadi problem dari manusia lama. Yaitu apa? Pikiran, emosi, perasaan, dan desire atau keinginan. Jadi pada saat Allah berbicara mengenai kehidupan yang baru di dalam Kristus, itu tidak hanya sekedar berbicara pemberesan dosa. Pemberesan dosa yang membebaskan kita dari hukuman neraka, membebaskan kita dari hukuman kekal. Percaya pada Yesus, diubahkan, bahkan mengikut Yesus lebih daripada sekedar masuk ke surga, hidup kekal bersama Tuhan. Tuhan juga melakukan yang namanya pemberesan dosa. Pemberesan di dalam pikiran, pemberesan di dalam aspek emosi dan perasaan kita, bahkan juga keinginan kita. Jadi apa sih artinya menjadi orang Kristen pada hari ini, Bapak Ibu Saudara? Apa artinya menjadi murid Kristus bagi kita, bagi saya? Menjadi murid Kristus berarti sebuah kehidupan bukan hanya sekedar agama, bukan hanya sekedar kepercayaan, tetapi sebuah kehidupan di mana pikiran, di mana hati, dan keinginan kehidupan saya itu seluruhnya didrive, dikelilingi, dikendalikan oleh Kristus, dikendalikan oleh perkataan, dikendalikan oleh kebenarannya. Nah, sadarkah kita bahwa pikiran atau perasaan itu bisa sangat menentukan pertumbuhan iman kita, atau justru bisa juga menghambat iman kita dan pengenalan kita kepada Tuhan. Sebagai contoh, saudara, pikiran kita tahu bahwa firman Tuhan itu mengajarkan jangan khawatir akan hari depanmu. Saudara, kita sering mendengar firman Tuhan ini dan firman Tuhan itu mungkin kita hafal, kita baca. Tapi di dalam kenyataan sehari-hari, perasaan kita masih sering cemas, gelisah, dihantui ketakutan. Sepertinya terjadi ketidaksinkronan antara pikiran dan juga perasaan kita. Mana tindakan yang akan kita ambil? Keputusan seperti apa yang akan menentukan langkah hidup kita? Apakah kita mendengarkan pikiran kita atau kita mendengarkan perasaan kita? Nah, saudara, di sisi lain ada kalanya hati nurani itu mengingatkan kita untuk jujur. Perasaan kita mengingatkan kita seakan-akan berbicara hati nurani itu, ya, karena hati nurani kita adalah ditempatkan Roh Kudus ditaruh dalam hati kita untuk mengingatkan, menegur. Dan di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, hati nurani itu terus-menerus seperti alarm yang memberikan peringatan, memberikan penghiburan. Dan dalam kasus tertentu, contohnya saja dalam hal kejujuran, dalam hal integritas, pajak, ataupun keuangan, pikiran kita seringkali melogikakan pertimbangan-pertimbangan yang belum tentu tepat. Jadi mana yang mau diikuti? Hati nurani atau logika kita? Akhirnya pikiran yang tidak godly, perasaan yang tidak kudus mengarahkan kita untuk memilih dan bertindak dan memutuskan di dalam dosa. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan bersama-sama gumulkan dan belajar aspek mind, aspek emotion, aspek desire. Nah, saya teringat akan bagian firman Tuhan yang juga ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi di pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bagaimana sih
kita bisa memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Hal itu dimungkinkan, hal itu bukanlah hal yang mustahil. Karena apa? Karena new heart itu produce new mind. Kita tidak bisa memiliki pikiran Kristus jika Allah tidak menganugerahkan hati yang baru dan mentransformasi akal budi kita. Jadi kita hari ini bersyukur Bapak Ibu, saat Allah melahirbarukan kita, Dia itu memberi hati yang baru. Itulah yang digambarkan oleh Nabi Yehezkiel di pasal 36 ayat ke-26. Aku akan memberikan kamu hati yang baru. Itu seperti hati yang lama itu diganti. Jadi bukan sekedar diperbaiki, tetapi benar-benar ditransplantasi. Diganti dengan organ yang baru, hati yang baru, bukan hati yang lama. Nah saudara sekalian, sangatlah mustahil untuk memisahkan iman kepada Kristus dengan perasaan terhadap Kristus. Manusia bukan hanya memiliki yang namanya pikiran, tetapi juga memiliki yang namanya emosi. Kita bisa mengasihi, kita bisa membenci, kita bisa dendam, iri hati, marah. Tapi di sisi lain kita juga bisa sabar. Kita bisa mengerti, kita bisa berempati, berbelas kasihan. Saudara, bagaimana sih kita bisa menjaga agar emosi kita itu tetap kudus? Kekudusan emosi merupakan hal yang sangat penting karena mempengaruhi seluruh aspek dari kehidupan kita. Sama seperti pikiran, setiap hari kita juga menggunakan emosi dan perasaan kita. Sehingga Tuhan bukan hanya membersihkan tubuh kita, pada waktu berbicara soal dosa, yang harus diperbaiki, yang harus diubah, itu bukan hanya tingkah laku atau tubuh kita yang melakukan tindakan dosa itu. Melainkan Tuhan itu membersihkan sampai kepada perasaan kita, hal-hal yang tidak kelihatan dari luar. Nah dari pengalaman pribadi maupun juga ketika saya bertemu dengan banyak orang, banyak jemaat, saya mengambil kesimpulan bahwa pikiran dan perasaan salah satunya ataupun kedua-duanya bisa menjadi sebuah celah bagi si jahat untuk merusak iman kita, menjauhkan kita daripada Tuhan. Jadi kita tentu sepakat bahwa antara perasaan dan pikiran itu harus connect. Connect dengan apa? Connect dengan firman, connect dengan kebenaran Tuhan. Sehingga disitulah pikiran dan perasaan kita itu tunduk di bawah otoritas Allah sendiri, dikendalikan oleh kuasa Allah. Nah saudara, bagian yang terakhir adalah berbicara mengenai desire. Sangat menarik, kita semua itu diciptakan dengan sebuah desire. Atau kalau dalam bahasa sehari-harinya, kita itu diciptakan dengan sebuah rasa haus, dengan sebuah kerinduan. Nah saudara, kita bisa merasakan dahaga, haus akan hal-hal seperti udara. Kalau kita pakai masker gitu ya, kita merasa kita tidak bisa menghirup udara itu dengan bebas. Kita haus akan yang namanya makanan, minuman, bahkan juga haus di dalam hal bukan cuma hal-hal secara fisik tetapi jiwa. Saudara, siapa yang menaruh desire ini? Desire itu diberikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang menciptakan desire. Anda dan saya memiliki rasa haus yang memang Allah yang rancang untuk dipuaskan oleh dirinya sendiri. Namun dosa mengarahkan manusia untuk mengisi rasa haus itu di luar daripada Tuhan. Jadi pola dosa di mana keinginan dosa itu untuk memuaskan rasa lapar dan haus, tapi membuat orang tersebut terpisah dari keberadaan penciptanya.
David Platt pernah di dalam bukunya membahas hal penting ini. Bagaimana sih sebenarnya sebagai murid Kristus kita melawan dosa? Melawan dosa itu bukan sekedar berjuang keras untuk mengubah perilaku kita, melainkan dengan mempercayai Yesus untuk mengubah keinginan kita. Dan percayalah, memang Allah mengubah keinginan kita. Dan ketika Allah mengubah keinginan dan desire kita, kita sadar bahwa masalah kita dengan dosa bukan sekedar karena kita terlalu banyak mengingini kesenangan. Masalah inti, masalah utamanya adalah kita menginginkan kesenangan yang terlalu kecil. Kenapa sih kita mudah berpaling daripada Yesus? Karena kita percaya ada hal lain yang di luar Yesus itu lebih memuaskan, lebih menarik, lebih menggoda. Sehingga Yesus kita tinggalkan dan kita tergoda untuk mencari sesuatu hal yang bisa memuaskan jiwa, memuaskan keinginan kita. Tapi bukan Tuhan yang memberi, bukan Tuhan yang puaskan. Nah saudara, pada waktu kita bergumul dengan hawa nafsu, tadi disebutkan manusia lama itu menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu yang menyesatkan. Hawa nafsu atau desire itu adalah sesuatu hal yang diubahkan kapasitasnya dari dalam. Dari dalam semakin berjalan bersama dengan Tuhan, kita semakin menikmati Dia. Saudara, ada yang bertanya, loh setelah ikut Tuhan, artinya apakah kita itu berdosa pada waktu kita menikmati sesuatu? Kita menikmati makanan yang enak, kita menikmati pemandangan yang indah, kita bersenang-senang dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Apakah itu berdosa? Apakah Allah tidak ingin kita menikmati berkat-berkat hal-hal yang ada di dalam dunia itu? Saudara, Allah memberikan panca indera. Allah memberikan karunia untuk menikmati. Jadi ingatlah bahwa ketika kita bisa enjoy, ketika kita bisa menikmati berkat Tuhan, itu pun adalah karunia. Karena tidak semua orang itu memiliki dan juga bisa menikmati. Saudara, di tengah semua kesenangan yang kita kejar, saudara ingatlah, rasa haus yang terdalam bukanlah demi mengejar sesuatu, melainkan seseorang. Siapakah seseorang itu? Yaitu Tuhan. Kepuasan tertinggi dalam hidup bukan di dalam pemberian yang kita bisa nikmati, melainkan di dalam diri sang pemberi itu. Di bagian awal tadi kita sudah menyoroti kecenderungan kita untuk doing itu lebih besar daripada being. Oleh karena itu di bagian aplikasi firman pada hari ini, apakah obat untuk terlalu banyak melakukan? Apakah obat untuk terlalu banyak doing? Nah saudara, ketika kita melihat bagaimana kita dipanggil untuk menanggalkan manusia lama, kemudian kita dipanggil untuk mengenakan manusia baru. Saudara, pada waktu terjadi pembaharuan roh, pembaharuan pikiran yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus melalui kelahiran baru dan juga di dalam pengudusan perjalanan kita setiap hari sampai kita bertemu dengan Tuhan, kita melihat satu ilustrasi tentang kupu-kupu. Saudara, pada waktu kita melihat transformasi, kita melihat itu kupu-kupu yang indah berasal dari ulat kepompong. Pada waktu transformasi itu terjadi, bukanlah ulat yang memiliki sayap. Kupu-kupu tidak bisa dan tidak ingin untuk kembali kepada ulat, realitasnya yang lama, the old self. Tetapi dia berubah, benar-benar totally berubah menjadi sebuah makhluk yang bukan hanya merayap, tetapi bersayap. Dia bisa terbang. Dia bukan hanya diberi sayap, tetapi dia adalah yang makhluk yang naturalnya berubah.
Saudara, itulah kita di dalam realitas kita berbicara tentang manusia baru. Manusia baru itu bukan perjuangan dari kita, tetapi Allah yang menciptakan itu di dalam kebenaran dan di dalam kekudusannya. Mengenakan manusia baru karena Kristus yang menaruhkan, yang secara aktif bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam jiwa kita. Saudara, oleh sebab itu, penemuan jiwa kita dan Allah terjadi dengan bertambahnya pengenalan tentang diri kita. Ruth Harley Barton di dalam bukunya Invitation to Retreat. Saudara, apa sih resep untuk kita mengalami yang namanya pembaharuan, yang namanya perjalanan untuk menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru? Memang di dalam pertobatan kita sudah melepaskan manusia lama itu satu kali. Tetapi di dalam perjalanan kita, di dalam pengudusan, menanggalkan manusia lama, dibaharui dalam roh dan pikiran, mengenakan manusia baru adalah proses yang terus terjadi. Saudara, kita tidak dipanggil untuk bekerja, berjuang lebih keras. Sampai di sini kita mungkin bertanya, mengapa sih kita perlu menanggalkan banyak hal? Mengapa mengikut Tuhan kita perlu melepaskan hal-hal yang sebenarnya kita rasa it's not bad. Itu enggak buruk loh, itu penting dan itu sudah menjadi bagian dari hidupku. Itu sudah pola pikirku, itu sudah menjadi kebiasaanku. Dan itu tidak merugikan, itu tidak mencelakakan. Kenapa saya harus melepaskan semua itu? Saudara, ketika berbicara menanggalkan semua itu, agar kita dapat menyerahkan diri kita lebih penuh kepada Allah. Menanggalkan kedengarannya menakutkan, tapi pada akhirnya adalah kemerdekaan rohani. Kemerdekaan untuk menjadi apa dan siapa diri kita sesuai dengan panggilan Allah. Bukan diri kita yang kita rancang tanpa sadar. Bukan seperti apa kata orang lain. Bukan seperti apa yang kita pikirkan baik menurut diri kita sendiri. Inilah manusia baru di dalam Tuhan, created by God. Saudara, pada hari ini Tuhan rindu untuk menginvite kita di dalam sebuah keheningan, di dalam sebuah perjalanan, di dalam sebuah retreat. Berfokus kepada hal-hal being, hal-hal yang di bawah permukaan, hal-hal yang tidak kelihatan. Dan ketika Allah beroperasi di dalam hal-hal being, percayalah, hal-hal yang di luar akan mengikuti. Kita tidak perlu terburu-buru, tergesa-gesa, hanya berfokus kepada hal-hal doing, hal-hal yang di luar, yang outward. Tapi kita mengabaikan hal-hal yang penting, pikiran, perasaan, dan juga keinginan atau desire kita. Tuhan menolong setiap kita untuk boleh berproses setiap hari. Sediakan waktu untuk kita boleh bersama-sama di dalam keheningan menemukan jiwa kita yang sesungguhnya, dan di sana Allah sendiri yang akan memberitahu kepada kita bagian mana, hal mana yang perlu kita buang, hal mana yang perlu kita tanggalkan. Dan bersiaplah untuk perjalanan tersebut, karena perjalanan itu bukan perjalanan yang nyaman, melainkan perjalanan yang mungkin menyakitkan, perjalanan yang mungkin berat, tetapi pada akhirnya adalah sebuah tujuan yang manis, di mana Allah sendiri memerdekakan kita dari belenggu pikiran, belenggu perasaan, emosi, bahkan juga mengubahkan desire kita. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan,
firman-Mu sudah Engkau nyatakan dan hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus tidak akan berhenti untuk beroperasi dan bekerja dalam hati setiap murid-murid Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan akan bekerja di dalam pikiran kami. Tuhan akan bekerja melalui perasaan yang timbul, yang mungkin kami tidak mengerti, tapi biarlah melalui pikiran, melalui emosi, melalui desire, kerinduan hati kami yang terdalam, kami menemukan Tuhan ada di sana. Kami tidak berjalan menurut apa yang kami anggap benar, apa yang menurut orang lain baik, apa yang menurut budaya atau tradisi. Itu adalah sesuatu hal yang seharusnya, tapi kami mau kembali kepada firman, kembali kepada Allah sendiri. Tuhan, jumpailah kami di dalam keseharian kami, jumpailah kami di dalam aktivitas kami saat kami bekerja, saat kami berada di jalan, saat kami beristirahat, saat kami sedang berekreasi. Tuhan, kami mau menikmati semua hal di dalam kehidupan ini dengan kacamata yang baru, dengan cara pandang yang baru, karena kami sudah diubahkan di dalam akal budi dan di dalam perasaan kami dan di dalam keinginan kami, sehingga Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.